Shalom, apa kabar semua? Hari ini kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini? Ada banyak orang berkata, memang Tuhan berbicara lewat firman, itu tidak salah. Tuhan bicara lewat pengkhotbah, itu tidak salah. Tuhan bicara lewat peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, lewat alam dan sebagainya, itu tidak salah juga. Tapi yang kita harus pahami dan yang dicari orang, apakah Tuhan masih berbicara kepada kita secara audible? Itu jadi pertanyaan. Dan itu ada begitu banyak jawaban yang menolak, ada yang ragu, ada yang memang oke, iya pasti. Dan ini yang kita sebagai anak Tuhan harus paham dan harus mengerti supaya kita tidak tersesat. Ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Pertanyaan yang sering saya dengar, yang sering ditanyakan, apakah Tuhan masih berbicara kepada kita? Saya katakan masih. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sesuatu yang mati tidak akan bisa berkomunikasi dengan kita. Sesuatu yang hidup pasti bisa berbicara. Nah, Tuhan yang hidup dan berkuasa itu bisa berbicara kepada kita. Secara audible bisa, lewat petunjuk-petunjuk itu juga bisa. Nah, kita akan jelaskan beberapa hal. Tuhan bisa bicara lewat namanya mimpi. Mimpi itu pun dibagi beberapa hal. Yang pertama, mimpi itu dibagi, yang pertama namanya penglihatan. Ketika orang sedang berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba dia dapat penglihatan. Itu bisa terjadi. Dan itu pernah saya berjumpa dengan orang-orang semacam ini yang Tuhan kasih mimpi, dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Dan mimpi itu pun dibagi menjadi 3. Yang pertama, mimpi yang berasal dari setan, itu isinya selalu membuat tidak sejahtera. Kita dikejar-kejar, kita mau dibunuh, mau dicekik, kita ketakutan sehingga lari ke sana, selalu dikejar orang dan sebagainya. Ada mau dibunuh, masuk peti mati dan sebagainya, termasuk digigit ular juga. Itu mimpi dari setan. Ujungnya kita nggak sejahtera. Yang kedua, mimpi dari manusia. Mimpi dari manusia ya waktu siang hari kita lagi ke showroom mobil yang bagus, yang baru, tiba-tiba malam bermimpi kita pegang setir mobil, wah ngegasnya kenceng, tiba-tiba remnya belum, rupanya kita jatuh dari tempat tidur. Itu mimpi. Mimpi tadi siang itu seperti bunga tidur. Ada mimpi yang mimpi jadi kenyataan. Mimpi yang dari Tuhan itu betul-betul terjadi. Kalau mimpi dari Tuhan ada damai sejahtera dan ada firman yang Tuhan taruh di hati kita. Ada firman yang Tuhan taruh di hati kita, dan ada nyanyian roh yang Tuhan taruh dalam rohmu. Nyanyian rohani, entah itu lagu apa yang kita nggak hafal sekaligus, tapi lagu itu ada dalam rohmu, itu bisa terjadi. Dan mimpi yang bagian selanjutnya adalah penglihatan. Penglihatan itu secara waktu orang berdoa, tiba-tiba melihat sesuatu langsung seperti layar TV, itu bisa terjadi. Dan itu kenyataan, itu mimpi yang tingkat tinggi di bawah hadirat dan urapan Tuhan. Dan tidak semua orang bisa mengalami itu karena kasih karunia Tuhan aja. Dan kita juga nggak bisa mencari-cari penglihatan, mencari-cari ini dan itu nanti menyesatkan. Nah, Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Nah ini, aku mengenal mereka. Kenapa Tuhan mengenal kita? Karena apa? Dan mereka mengikut aku. Dasarnya, siapakah yang Tuhan kenal? Adalah orang yang meninggalkan kejahatannya. Nah, tidak semua orang Tuhan kenal. Tapi kita sering berkata, saya kenal Tuhan. Pertanyaannya, kita kenal Tuhan enggak? Dikenal Tuhan enggak? Masalahnya begitu. Nah, orang yang mengikuti Tuhan, berjalan dalam firman-Nya, berjalan dalam kehendak-Nya, pasti dia mengenal Tuhan.
Dan Tuhan pasti mengenal dia. Dalam ayat Alkitab berkata gini, kalau orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Supaya apa? Tuhan mengenal kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Tuhan berbicara lewat namanya hati nurani kita. Hati nurani kita. Tuhan berbicara itu. Hati nurani yang tentunya ada firman. Kalau hati nurani kita diisi kekecewaan, kebencian, Tuhan gak mau bicara. Justru setan yang berbicara. Tapi hati kita yang diisi firman, maka Tuhan akan menuntun berbicara. Itu sudah pasti. Saya punya pengalaman 2 hari lalu ya. Ketika ada tamu di rumah itu ya baru pertama kali bertamu di rumah. Saya gak tahu latar belakang dia seperti apa. Tiba-tiba 3:30 pagi dia kebetulan nginap di rumah. 3:30 pagi saya bangun, waktu saya minum bangun, ada suara di hati saya merasakan suara itu. Dia bilang begini, orang itu pernah masuk sesuatu dalam tubuh dia. Cuma itu aja berkatanya, saya Tuhan ini benar daripadamu tidak. Akhirnya pagi hari jam 7, sebelum jam 7 ya, sekitar jam 6 lah, mereka sedang sarapan. Saya keluar, duduk-duduk dan saya ngomong langsung berkata sama dia. Jujur, jawab apa yang saya katakan. Kamu pernah masuk sesuatu dalam tubuhmu. Dia bingung apa. Akhirnya dia cerita betul. Saya dikasih oleh seorang pintar, seorang namanya dukun. Dia dikasih roh pendamping dalam hidup dia. Dan apa yang terjadi betul. Kita layani, kita putuskan segala kutuk-kutuk itu semua. Kita layani, tumpang tangan, teriak-teriak dan muntah-muntah itu. Roh jahat, muntah-muntah, pokoknya ngeri sekali. Nah, setelah itu dibebaskan. Karena apa? Tuhan bicara dalam hati saya. Persis. Nah, Tuhan bicara dalam hati sanubarimu, manusia rohmu, dan Tuhan juga bisa bicara lewat audible. Ketika Tuhan bicara lewat suara, lewat rohmu ini, dan cara audible itu yang luar biasa. Makanya kita perlu mendengar suara gembala kita, gembala agung kita. Makanya domba-dombaku mendengar aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bagaimana Tuhan mengenal kita kalau kita menjauhkan diri dari kejahatan. Kalau kita benar-benar hidup dalam firman dan kita mengikuti Tuhan, pasti kita mendengar suara gembala kita. Gembala agung kita Yesus Kristus. Coba Bapak Ibu, semakin isi firman hatimu, semakin merenungkan firman, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai berdoa, Tuhan bicaralah kepada saya. Pasti nanti Tuhan akan tuntun. Ada banyak orang, saya ngomong ini banyak orang tidak percaya, banyak orang menentang saya, pendeta apa, banyak loh. Tapi ketika mereka menentang saya, mereka mengalami sendiri apa yang saya alami, dan mereka berkata, betul juga Pak Gembala. Saya dulu tidak percaya Bapak Gembala ngomong itu. Itu Pak omong kosong katanya. Setelah itu saya ngalami Tuhan bicara benar-benar sama saya. Langsung Pak itu secara audible. Itu luar biasa sekali. Nah hari ini dengan baik. Tuhan masih bicara kepada saudara. Bapak kita, Yesus Kristus, itu Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Makanya Bapak Ibu, ayo mengenal dia. Ayo berjalan dengan dia, ikut dia. Kalau kita mengikuti dia, pasti dia menuntun kita dan dia mengenal kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat, praktekkan apa yang saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam semuanya, God bless.